Intraoral. Sama seperti pemeriksaan ekstraoral, pemeriksaan intraoral sebaiknya dilakukan secara seragam dan cara yang konsisten. Hal yang memegang peran penting bagi klinisi dalam pemeriksaan intraoral ialah pencahayaan yang cukup dan instrumen yang memadai. Mukosa labial. Pemeriksaan yang pertama dilakukan dimulai dari anterior yang dimulai dari bibir. Bibir bagian atas atau bawah kemudian ditarik ke arah depan dan dilakukan inspeksi mukosa labial. Pada individu yang sehat, mukosa labial terlihat dan teraba halus, lembut dan terlumasi dengan baik oleh saliva yang berasal dari kelenjar saliva minor. Kecemasan berkaitan dengan pemeriksaan dapat mengakibatkan serostomia sementara. Pada kasus demikian, mukosa menjadi lengket atau kering ketika disentuh. Kelenjar saliva minor pada bibir bawah biasanya dapat dilihat dan dipalpasi. Bibir bawah kadang mengalami trauma yang dapat menyebabkan luka pada duktus kelenjar saliva minor yang menyebabkan pembentukan mukokel. Mukosa bukal. Pemeriksaan mukosa bukal paling mudah dilakukan dengan cara menginstruksikan pada pasien untuk membuka mulutnya, kemudian menarik mukosa bukal dengan bantuan jari atau kaca mulut atau tongue blade. Muara glandula parotis atau ductus tension dapat ditemukan sebagai massa jaringan lunak kecil pada mukosa bukal, berdekatan dengan molar pertama atas. Saliva seharusnya mengalir dari saluran tersebut. Meski demikian, pemijatan kelenjar secara ekstraoral mungkin perlu. Saliva yang keluar akan nampak jernih dan berair. Sama dengan bibir, mukosa bukal juga seharusnya dilumasi dengan saliva. Lidah. Untuk memeriksa lidah, diminta menjulurkan lidahnya ke depan. Periksa ukuran, bentuk, warna, dan pergerakannya. Lidah diperiksa perlahan-lahan dengan menggunakan kain kasa yang diletakkan di antara ibu jari dan telunjuk. Permukaan lidah umumnya licin, halus, dan papilla filiformis relatif pendek. Pada awal penyakit exanthematous, lidah berselaput putih keabu-abuan atau putih kecoklatan. Selaput itu berisi sel yang mengalami desquamasi, sisa makanan dan mikroorganisme. Keadaan ini sering juga terlihat pada anak yang sedang demam. Avitaminosis tertentu, anemia atau stres dapat menyebabkan desquamasi papila yang ditandai dengan perubahan warna dan pembengkakan. Kebiasaan jelek pada lidah dapat menimbulkan maloklusi. Tonsil. Untuk memeriksa tonsil, lidah ditekan dengan kaca mulut atau tongue blade. Dilihat apakah ada perubahan warna, ulcerasi, atau pembengkakan. Dasar mulut. Daerah di bawah lidah harus diperiksa karena sering terjadi pembengkakan atau ulcerasi yang dapat mengganggu bila berbicara dan sewaktu lidah digerakkan. Selain itu, frenulum lingualis yang pendek dapat menahan gerakan lidah ke depan, sehingga mengganggu saat berbicara. Palatum. Untuk melihat langsung bentuk, warna, dan lesi pada jaringan lunak dan keras palatum, kepala pasien direbahkan ke belakang. Pembengkakan, kelainan bentuk dan konsistensinya dapat diketahui dengan palpasi. Pasien dengan pertumbuhan rahang atas kolateral yang kurang, kontraksi biasanya palatumnya tinggi, sempit. Sedangkan yang pertumbuhannya berlebihan, distraksi, biasanya mempunyai palatum rendah lebar. Gingiva. Pemeriksaan gingiva meliputi warna, ukuran, bentuk, dan konsistensinya. Sewaktu erupsi gigi, gingiva dapat membengkak, sakit, terutama bila terkena trauma gigi antagonisnya, dan beradang.